Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di podcast Suara Guru Nusantara. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang penting, yaitu PGRI di pergerakan guru di era reformasi. Tepuk tangan semuanya ya. Bersama saya, Rizky Utama, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 7 rekan hebat lainnya. Tepuk tangan. Alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Saya akan mengenalkan 7 teman saya. Itu yang pertama yaitu kita mulai dari awal dulu. Yuk, bersama Riza, mahasiswa tengah mendalami sejarah pendidikan. Riza akan mengajak kita melihat bagaimana PGRI lahir dari semangat perjuangan guru pasca kemerdekaan. Lanjut ke Kak Dani. Kak Dani dia akan membahas bagaimana posisi PGRI di era Orde Baru yang penuh tekanan politik. Apakah suara guru masih bisa didengar saat itu? Setelah itu ada Kak Isha yang akan membawa kita ke momen penting reformasi tahun 1998. Apa yang berubah dan bagaimana PGRI bangkit kembali? Yuk kita dengar penjelasannya dari Kak Yusah nanti ya. Lalu ada Kak Robiatul yang akan membahas bagaimana guru tak lagi sekedar mengajar, tapi juga agen perubahan. Apa saja peran guru di era kebebasan dan demokrasi ini. Oke. Perjuangan PGRI tak hanya soal suara, tapi juga soal perut. Kak Junaidi akan membahas perjuangan keras PGRI dalam memperjuangkan sertifikasi, tunjangan, hingga status ASN bagi guru honorer. Ya, di zaman sekarang, PGRI terus reformasi tahun apa akan mengajak kita melihat aksi-aksi nyata PGRI di era digital. Dari webinar sampai perlindungan guru di media sosial. Terakhir, mari kita dengarkan Kak Firman. Dia akan menutup diskusi ini dengan refleksi mendalam. Apa makna perjuangan guru hari ini dan kemana arah PGRI ke depan? Selanjutnya akan diceritakan oleh Kak Riza. Belum bicara tentang pergerakan guru di era reformasi, kita perlu mundur dulu nih sedikit. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945. Hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka nih guys. Organisasi ini lahir dari semangat perjuangan guru yang ingin menunjukkan pendidikan nasional. Oh, dulu PGRI bukan hanya organisasi profesi, tapi juga gerakan kebangsaan. Guru punya peran penting sebagai penyebar semangat kemerdekaan. Bahkan Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November untuk mengenang lahirnya PGRI ini guys. Dalam masa awal kemerdekaan, guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga aktif dalam membangun karakter bangsa. Mereka menjadi jembatan antara cita-cita kemerdekaan dan generasi muda. Di tengah keterbatasan, guru tetap teguh mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan semangat belajar mandiri. PGRI pun terus berkembang sebagai wadah perjuangan di era Orde Lama hingga Orde Baru. Meski dibatasi ruang gerak, semangat kolektif guru tidak padam. PGRI tetap menjadi simbol solidaritas, meski kadang harus mengikuti garis kebijakan penguasaan. Namun semua itu berubah saat reformasi 1998 membuka jalan baru bagi suara guru. Seperti ini ya, Kak Riza. Ya, sejarah tentang PGRI. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dani atau Kak Dani. PGRI di masa Orde Baru. Oke, terima kasih Mas Rizky atas kenalnya. Ya. Juga Rizky sangat bagus tadi penjelasannya, dapat dimengerti oleh kita semua. Ya. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai itu Orde Baru. Di masa Orde Baru, PGRI mulai mengalami tekanan politik. Seperti itu. Perannya cenderung dibatasi sebagai organisasi yang hanya menyalurkan kebijakan negara. Aspirasi guru sulit tersampaikan secara bebas. Bahkan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan banyak dibatasi. Namun, walaupun ruang geraknya dibatasi,
PGRI tetap bertahan sebagai wadah kesejahteraan guru dan menjadi simbol solidaritas di kalangan tenaga pendidik. Pemerintah Orde Baru memposisikan PGRI sebagai bagian dari sistem birokrasi, bukan sebagai lingkungan religius. Guru-guru cenderung dimintai patuh dan tidak banyak menyuarakan pendapat yang bertentangan. Kritik terhadap kebijakan pendidikan sering dianggap sebagai bentuk pembangkang, namun semangat pengabdian guru tidak pernah padam. Di balik keterbatasan itu, muncul kesadaran perlahan bahwa pendidikan harus diperjuangkan bersama, bukan hanya dijalankan atas perintah. Seperti para guru mulai membangun kesadaran kolektif untuk perubahan, yang akhirnya menjadi bekal penting dalam menghadapi era reformasi. Mungkin sedikit saja dari saya, Mas Rizky. Oh, seperti itu ya Mas Dani, tentang di masa Orde Baru. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aisyah tentang reformasi di tahun 1998 dan dampaknya. Oke, Kak Aisyah, silakan. Baik, terima diceritakan. kasih Mas Rizky, Mas Ridwani. Ya, jadi reformasi 1998 menjadi titik balik besar rezim otoriter runtuh dan ruang kebebasan sipil terbuka. Disinilah PGRI kembali menemukan peran strateginya. Guru bisa menyuarakan pendapat, memperjuangkan hak, dan ikut dalam pembangunan pendidikan yang lebih demokratis. Kalau demokrasi, PGRI berubah menjadi pasca reformasi, PGRI berubah dari sekadar organisasi profesi menjadi gerakan advokasi. Bahkan independen grup terhadap kebijakan pendidikan. Dampaknya itu seperti peran guru sebagai agen perubahan. PGRI tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga aktif dalam menyuarakan kualitas pendidikan dan akses hingga kurikulum yang berpihak pada peserta didik. Guru pun lebih semangat bebas bersertifikat, menyampaikan kebijakan dan menjalin kolaborasi lintas sektor untuk kemajuan pendidikan nasional. Ini memperluas posisi PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam sektor pendidikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Aisyah atas penjelasannya tentang apa sih ini, tentang reformasi tahun 1998 dan dampaknya. Terima kasih banyak ya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Robianto tentang peran guru dan pasca reformasi. Mari kita dengar sesama. Silakan Kak. Terima kasih Bang Rizky udah mengundang kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang peran guru pasca reformasi. Iya. Jadi setelah reformasi, guru tidak lagi hanya sebagai pelaksana kurikulum. Guru jadi agen perubahan. Guru mulai kritis membangun komunitas, ikut menyusun kurikulum dan terlibat dalam diskusi kebijakan. Perubahan ini memberi ruang baru bagi kreativitas dan inisiatif guru. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti dan menulis dan berbagi praktik baik melalui berbagai forum pendidikan. Komunitas guru tumbuh di berbagai daerah menjadi tempat bertukar gagasan, saling mengajar, dan mendorong inovasi pembelajaran. Selain itu, guru juga terlibat dalam pelatihan kebijakan publik, advokasi anggaran pendidikan, hingga mengembangkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan teknologi dan akses informasi, suara guru ini telah terdengar di ruang-ruang pengambilan keputusan. Contohnya seperti keterlibatan dalam perumusan kurikulum 2013 kemarin, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta penguatan pendidikan karakter. Oh, seperti Oke, terima kasih ya Kak Robianto tentang peran guru pasca reformasi. Nih, ada satu seru lagi nih guys, yaitu akan diceritakan oleh Kak Junaidi. PGRI dan perjuangan kesejahteraan guru. Bagaimana ya ceritanya ya? Silakan Kak Junaidi. Baik, terima kasih Bang Rizky. Iya. Saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan guru. Nah, salah satu perjuangan penting PGRI di era reformasi ini adalah soal tentang kesejahteraan guru nih. Iya. Kita tahu dulu banyak guru honorer yang tidak sejahtera.
PGRI aktif mendorong adanya sertifikasi guru, tunjangan profesi, dan bahkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Masih belum sempurna, program PGRI jadi kekuatan penting untuk mengawal hak guru di Indonesia ini. Perjuangan ini tidak mudah loh. PGRI harus menghadap dengan birokrasi yang panjang dan kebijakan yang keras dan berubah. Namun, melalui dialog aksi damai, visi advokasi kebijakan PGRI berhasil mendorong sebuah regulasi yang lebih baik kepada guru. Sertifikat guru menjadi tonggak penting untuk mengakui profesional pendidik. Selain itu, PGRI juga ikut mengawal isu-isu strategis lain seperti pemerataan guru di daerah, hingga perlindungan hukum bagi guru, hingga menolak sistem kontrak jangka pendek yang merugikan. Di era reformasi ini, PGRI semakin matang sebagai organisasi yang tidak hanya vokal, tetapi juga solutif. Oh, seperti itu Kak. Seperti itulah kesenjangan guru di Indonesia. Oh, Ya. terima kasih Kak atas penjelasannya tentang PGRI dan perjuangan kesejahteraan. Gak ada yang lebih seru lagi nih guys. Apa tuh? Yaitu Kahunava. Dia akan menceritakan aksi nyata PGRI di era digital yang sampai saat ini. Oke, Kahunava silakan. Baik, Bang Rizky, terima kasih. Aksi nyata PGRI di era digital. Di zaman sekarang, PGRI juga bergerak mengikuti perkembangan zaman. Mereka mulai aktif di media sosial, membuat pelatihan digital, webinar, bahkan ikut mendorong transformasi digital di sekolah. Selain itu, mereka juga melindungi guru dari kekerasan atau kriminalisasi, seperti dalam kasus guru yang dilaporkan hanya karena mendisiplinkan muridnya. Iya. PGRI juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah, lembaga internasional, hingga komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas guru di era digital. Mereka menyadari bahwa tantangan guru ini tidak hanya soal metode mengajar, tapi juga terhadap teknologi kesehatan mental hingga etika profesi. Tak hanya itu, PGRI juga menjadi suara bagi guru dan isu-isu besar seperti asesmen nasional, perubahan kurikulum, dan sistem zonasi. Mereka terus mengawal agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada guru dan murid, bukan sekedar angka atau target administratif. Mungkin segitu yang saya jelaskan aksi nyata di era PGRI. Di era digital ini ya. Terima kasih Kak Kahunava. Gimana guys, seru-seru kan? Ya. Seru. Sekarang saya mau nanya nih. Buat Kak siapa ya? Oh, Kak Dani deh, saya tanya nih. Bagaimana sih PGRI merespon perubahan kurikulum yang sering terjadi? PGRI biasanya memberi masukan kritis. Mereka melakukan survei ke guru-guru, lalu menyampaikan ke pemerintah. PGRI mendorong agar kurikulum dibuat partisipatif, bukan top down. Oh, seperti itu ya Kak? Itu yang berarti biasanya memberi masukannya itu kritis gitu ya? Betul. Oh iya, sekarang dibuat partisipasi dan bukan top down seperti itu ya Kak? Betul. Cukup memuaskan sih menurut saya pribadi. Tapi untuk kalian mungkin memahami juga Ya, memahami. sangat baik lah. Ya, betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, siapa ya? Oh, Karija mungkin ya? Oh, kok saya? Dibalik gitu. Oke. Nah, apakah semua guru wajib jadi anggota PGRI? Ini harus dijawab. Jawab lah. Dia semua tahu. Kita apa? Santai, Oke ya. Kami akan, kami kan jadinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky nih. Ya. Tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Oh, seperti itu. Karena PGRI bisa jadi wadah advokasi dan jaringan kolaborasi antara guru. Oh, jadi untuk menjadi guru tuh udah harus PGRI juga ya? Ya, betul. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Kak Riza. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga nih. Kak Isa deh. Apa sih tantangan terbesar PGRI saat ini? Oh.
tantangannya adalah menjaga reputasi biar tetap serta menjangkau Seperti itu. guru muda agar tetap merasa terwakili oleh organisasi. Oh, begitu. Berarti organisasi baik lah ya. Iya. Baik. Organisasi apa aja berarti ya? Seperti itu ya Kak Isa. Ya, benar. Wah, waktu sudah cukup menemani kita ya sampai saat ini. Bagaimana sekarang untuk Kak Firman nih ingin menutup acara ini? Silakan Kak Firman, Silakan. tutup acara ini. Dari sejarah dan perjuangan hingga tantangan zaman sekarang, kita bisa lihat PGRI adalah kekuatan moral, intelektual, dan sosialisasi para guru di era reformasi dan digital ini. Peran guru sangat penting bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa, tapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kita bukan apa-apa jika tidak ada mereka. Ya, betul. Betul. Baca. Tahu. Contohnya kakek saya masih jadi guru. Keren. Jadi Ayo lanjut. maupun itu dia PNS ya, atau honorer itu harusnya disamaratakan. Kalau guru itu ada harian lepas nggak? Waduh. Dan ini bukan akhir. Bukan, Ya. Bukan. Jadi kalau guru tuh biasanya dihitungnya dari siswa. Nah, biasanya yang negeri sih yang kelasnya gendut gitu. Kan buat yang Iya. penonton jadi tahu gitu. Jadi mereka yang bikin peraturan, mereka sendiri yang melanggar. Ya, lanjut Bapak Firman penutupnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga podcast ini bisa jadi refleksi bagi kita dan pembelajaran buat kita semua. Amin. Bahwa jadi guru itu bukan hanya profesi, tapi panggilan hati dan perjuangan. Asik. Ya. Dan salah satunya adalah pahlawan tanpa Jasa. Di tengah arus perubahan guru tetap menjadi lentera yang menuntun Menuntun generasi itu ya. PGRI hadir sebagai rumah besar perjuangan tempat para guru saling menguatkan, belajar dan bergerak bersama, saling sharing lah. Kita ini Jangan ngapain? Iya, lanjut Kak Firman. Mari terus dukung peran guru sebagai pilar bangsa, karena dari tangan mereka lah masa depan Indonesia dibentuk, dan semoga kita sebagai generasi muda ikut jaga semangat itu dalam langkah kita masing-masing. Oke, siap. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan? Oke. Wah, mantap juga ya Kak Firman ya. Bisa menyimpulkan itu semua dari 7 pertanyaan dan 7 penjelasan dari orang-orang di sekeliling saya ini. Asik. Terima kasih ya telah setia mendengarkan episode podcast kami hari ini. Emangnya bisa berapa ya, Kak? Ini udah Ini episode 1. Oh, Nanti kita bakal ada kelanjutannya. Insya Allah kalau nilai kita A+, nah kita lanjut lagi episode yang kedua. Oke, terima kasih guys. Mohon dukungannya. Kita dulu ke ngobrol. Saya lanjut ya. santai. Udah nggak takut pengen pulang ya. Lanjut. Ya, oke. Semoga obrolan tadi memberi inspirasi ya dan semangat baru untuk terus berkarya di dunia pendidikan. Ingat, jadi guru bukan hanya soal mengajar, seperti Kak Firman tadi yang bicara, tapi juga membentuk masa depan. Tetaplah kritis, kreatif, dan kolaboratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, salam hangat dari Salam Pendidikan. Kada dulu.